Prekbun Daily Question, konten yang menjawab berbagai pertanyaan seputar perjalanan kehidupan murid Kristus. Prekbun Daily Question, menjadi murid setiap hari. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali bersama dengan saya Himawan di dalam segmen Prekbun Daily Question. Jadi bila Bapak Ibu mengikuti konten-konten di channel YouTube ini, Bapak Ibu bisa melihat ada dua konten, weekly devotional, dan yang kedua adalah daily question. Daily question adalah sebuah pertanyaan, pembahasan akan pertanyaan sehari-hari dari kehidupan Kristiani. Nah, kalau Bapak Ibu pengen atau ingin bertanya tentang hal-hal yang Bapak Ibu jumpai, saudara jumpai dalam kehidupan sehari-hari, boleh langsung tulis di kolom deskripsi, boleh atau chat di admin GKI Prekbun atau di Instagram GKI Prekbun atau Prekbun Devotion. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang ada adalah datang dari jemaat sekalian. Dan jemaat boleh belajar bersama-sama, bertumbuh menjadi murid Yesus setiap hari. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana saya bisa mengatasi rasa bosan dalam berdoa. Philip Yancey dalam bukunya Doa pernah menulis bahwa doa adalah sesuatu yang paling dianggap penting oleh orang Kristen. Tapi kita harus akui bahwa sesuatu yang dianggap penting ini adalah sesuatu yang juga paling sulit untuk dilakukan oleh orang Kristen. Bagaimana dengan Sobat Prekbun, dengan jemaat sekalian? Apakah pernah mengalaminya? Ya, kita tahu dan mengaminkan bahwa doa itu penting. Doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Tetapi kita sulit berdoa. Bahkan lebih sering bosan untuk berdoa. Lebih mudah menghabiskan waktu untuk menghabiskan serial drama Korea berjam-jam daripada berdoa sekian menit datang pada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita susah menikmati doa? Yakobus pasal 4 ayat 3 menuliskan tentang istilah salah berdoa. Orang bisa salah berdoa. Dikatakan di ayat tersebut bahwa sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi orang yang salah berdoa adalah orang yang berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Kita bisa susah menikmati doa karena sebenarnya bukan doanya yang susah, tapi kitanya yang susah dan menyusahkan. Karena kita merasa berdoa adalah tentang diri kita, tentang kebutuhan kita, tentang keinginan kita, tentang apa yang kita harapkan, tentang apa yang kita rindukan. Itu memang bagian dari doa, tapi itu bukanlah doa secara utuh. Lalu apa itu berdoa? Berdoa dalam kehidupan Kristiani, Bapak Ibu sekalian, adalah sebuah relasi. Doa di dalam Quran Kristiani adalah sebuah ruang di mana kita berjumpa. Allah dan manusia itu bertemu, bercakap-cakap, berbicara. Jadi doa itu bukan sekedar ritual, tapi sebuah hubungan. Di seluruh agama, di seluruh dunia ini, ada ritual-ritual berdoa dengan berbagai macam keunikannya masing-masing. Ada yang memakai alat, ada yang memakai gestur tubuh yang luar biasa, ada yang memakai waktu dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kekristenan, intinya bukan pada ritualnya. Ada orang berdoa dengan lipat tangan, dan itu adalah tradisi sebagian besar dari kita, dengan tutup mata. Ada orang berdoa bisa berdoa dengan berdiri, menengadahkan tangan ke atas, ya. Tapi intinya bukan itu. Tetapi intinya adalah doa sebuah relasi. Bayangkan bila Bapak Ibu Saudara kencan atau mengajak pasangan makan malam. Saat Bapak Ibu mungkin pernah pacaran, atau bagi anak muda yang pacaran. Lalu ia atau pasangannya ditinggalkan dengan makanan sendiri, sedangkan kita asik main game di handphone. Wah, pernah punya pasangan seperti itu atau diajak makan dan kemudian yang ngajak makan ninggalin teman-teman, ninggalin saudara sendirian dengan makanan sendiri, dan dia asik sendiri dengan dunianya. Tentu relasi yang seperti ini bukanlah relasi yang menarik.
Kalau ngajak makan, ya harus diajak ngobrol-ngobrol dong sambil makan. Ya. Nah, relasi dengan Allah seharusnya adalah relasi yang menarik, relasi yang hidup di mana kita duduk diam, bercakap-cakap dengan Allah. Relasi dengan kekasih hati yang menyenangkan dan mendengarkan kita, mengerti dan memahami kita lebih dari siapapun, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Jadi, kalau selama ini kita mungkin susah menikmati doa, atau selama ini kita bosan saat berdoa, cobalah untuk melihat Allah dan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu sebagai pribadi yang duduk di meja makan, menikmati waktu yang ada, bercakap-cakap dan mendengarkan kita apa adanya. Hari ini saat saudara Sobat Prek pun mengikuti dan melihat konten video ini, Allah itu nggak jauh di atas sana, tapi Allah itu ada di depan dan sedang bercakap-cakap dengan Bapak Ibu dan menanti apa yang engkau sedang ingin katakan kepadanya, apa yang ingin engkau bicarakan dengannya. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana tips untuk berdoa supaya tidak membosankan? Apakah ada cara-cara apa yang harus kita bisa pakai supaya kita tidak bosan dalam berdoa? Di dalam Alkitab sebetulnya banyak sekali contoh berdoa, dan kalau saya membahas tidak cukup waktunya. Tapi ajaran Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 5-14 menjadi panduan kita untuk meningkatkan kehidupan doa kita. Bapak Ibu boleh pencet dulu tekan dulu tombol pause ya. Lalu ambil waktu sejenak baca firman Tuhan di Matius 6 ayat 5-14. Jika sudah selesai membacanya, boleh di-play, lanjutkan. Selamat, karena Bapak Ibu sekalian sudah membaca sebuah perikop yang sangat indah. Sudah membacanya bukan? Pastikan sudah membacanya sebelum melanjutkan dulu video penjelasan saya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Matius pasal 6 ini? Yang pertama, doa itu meminta kita untuk menyediakan ruang khusus untuk bertemu dengan Allah. Yesus berkata, tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Ruang ini adalah yang pertama, ruang tempat. Itu di mana saja, bisa di mana saja. Sebuah ruangan di rumah saudara, sebuah tempat itu misalnya kendaraan saudara sebelum turun ke parkiran tempat saudara bekerja, atau di meja ruangan tempat itu di meja kerja sebelum melakukan aktivitas dengan komputer dan sebagainya. Ruang yang kedua adalah ruang waktu. Itu bisa kapan saja. Daniel 3 kali sehari. Tuhan Yesus setiap pagi hari. Ada di antara kita yang mungkin lebih nyaman di malam hari secara khusus. Nah, ambillah, pilihlah, berjanjilah kepada Allah. Allah Roh Kudus, aku mau bertemu dengan Engkau setiap sebelum turun dari mobil, dari kendaraan, atau setiap sebelum melakukan aktivitasku di meja kerja. Dan terakhir adalah ruang hati. Punya hati yang mau dan berintensi untuk membuat janji bertemu cinta dengan Tuhan. Dating with God. Makan-makan dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Sediakanlah kapan dan di mana itu. Yang kedua, saat berdoa, mulailah dengan pujian. Doa Bapa kami dimulai dengan serentetan pujian kepada Allah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Memuji Allah itu penting karena saat kita memuji Allah, kita memindahkan perhatian kita dari masalah hidup kita kepada Allah. Pujilah dengan nyanyian, pujilah dengan musik, pujilah dengan apa yang saudara bisa. Pujilah dengan kata-kata yang memuji siapa Allah. Yang kedua, naikkanlah permohonan. Katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini bicara tentang permohonan, kebutuhan-kebutuhan kita, keinginan-keinginan kita. Asalkan sesuai dengan kehendaknya, asalkan sesuai dengan firman Tuhan. Nyatakanlah permohonan itu kepada Allah. Yang keempat adalah pengakuan dosa. Ini sangat penting. Karena kita menyadari bahwa kita ini penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Doa itu bukan hanya tentang permohonan dan kebutuhan, tetapi tentang hidup yang diubahkan.
Akuilah kesalahan-kesalahan saudara. Akuilah kekurangan-kekurangan saudara. Jadilah orang Kristen yang terus berproses dan berprogres. Dan setiap doa kita adalah tanda kita berproses kepada Tuhan, ingin dibentuk lagi semakin serupa dengan Kristus. Akuilah kesalahan-kesalahan di hari itu, kemarahan-kemarahan di hari itu, mungkin emosi yang tidak terkontrol di hari itu. Akuilah di hadapan Tuhan. Yang terakhir, serahkanlah pada Tuhan. Ia adalah Allah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Serahkan doa-doa saudara dan kehidupan saudara kepada Tuhan. Jadi berdoa itu bukan hanya meminta, bukan hanya tentang permohonan kita, tetapi tentang bercakap-cakap. Karena kita ingin mengenal Tuhan. Dan saat kita mengenal Tuhan, kita akan mengenal diri kita sendiri. Jadilah kreatif dengan doa-doa saudara. Saya secara pribadi menggunakan buku jurnal untuk menulis doa-doa saya. Jadilah dinamis sehingga percakapan itu tidaklah sebuah percakapan yang membosankan. Allah adalah kekasih hati saudara yang rindu menantikan Bapak Ibu jemaat sekalian untuk berdoa. Bapak Ibu yang dapat berkat dari penjelasan tentang doa hari ini, apa yang Bapak Ibu mungkin sadari yang selama ini tidak diperhatikan, boleh berkomentar di kolom komentar. Supaya kita bisa saling berinteraksi, dan bila konten ini jadi berkat bagi Bapak Ibu, ini pun kami bisa semakin perbaiki lagi dan jadi berkat di episode yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati, dan saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami, ajarlah kami untuk berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk berdoa. Roh Kudus, doakanlah kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.